Apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Ya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, menurut saksi, kalau begitu apa yang harus dilakukan penyelidik ketika alat bukti belum ditemukan? Mau diulangi dulu, Pak? Ya, tadi saksi menerangkan bahwa penghentian penyelidikan itu tidak dikenal di dalam KUHP. Lalu saksi kan latar belakangnya reserse, bahkan pernah belajar ke Amerika ya. Nah pertanyaan saya, jika menghadapi satu perkara seperti itu, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang penyelidik? Ya, jadi dari awal sudah saya katakan, pertama jelas harus ada laporan polisi. Harus ada laporan polisi. Jadi kemudian setelah laporan polisi diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan. SPDP. Ya. Karena dalam KUHP penjelasan dari pasal-pasal tersebut, penyelidik itu tidak bisa bekerja sendiri dengan membuat surat perintah penyelidikan. Penyelidikan itu atas perintah penyidik. Penyelidik bekerja atas perintah penyidik. Penyelidik bekerja atas perintah penyidik. Berarti harus ada surat perintah berdasarkan laporan polisi dan SPDP. Ya. Gitu loh. Jadi kalau dikeluarkan surat perintah penyelidikan kemudian diperiksa lapor, kemudian dihentikan SP2 lidik, penyelidikan itu pekerjaan sepanjang masa, nggak bisa berhenti. Terima. Jadi pengertian penyelidikan. Kalau intelijen itu bangun tidur melihat batu di tengah jalan, bikin laporan penyelidikan, nggak ada masalah. Mungkin ada yang masang mau mengadakan begal dan sebagainya. Itu intel. Tapi kalau reserse harus ada laporan polisi, bukan dumas, bukan laporan biasa. Pertanyaan selanjutnya, bisa tidak di dalam penyelidikan itu mengadakan penyitaan barang bukti begitu? Penyelidikan. Penyelidikan tidak bisa melakukan penyitaan. Penyelidikan tidak bisa melakukan. Karena penyitaan itu harus minta penetapan pengadilan. Pengadilan menerbitkan penetapan pengadilan harus ada laporan polisi. Harus ada surat perintah dimulai penyidikan, terus ada berita acara penyidikan. Itu tidak hal yang mudah, bukan asal ngambil kemudian disita, bukan. Tadi ditanya rekan kami dan oleh majelis hakim, saksi menerangkan mengikuti perkembangan tentang ijazah. Apakah saksi mengikuti berita bahwa Direktur Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Dirtirpidumnya pada saat itu Brigadir Jenderal Polisi Juhamdani melakukan penyitaan ijazah itu, saksi mendengar ya, mendengar ya. Menurut saksi, pengalaman yang begitu panjang sebagai reserse dan khususnya penyidik, apakah itu dibenarkan? Ya, tadi saya jelaskan kepada Yang Mulia Hakim, Pak Hakim tadi, kalau itu disita menjadi barang bukti, berarti itu barang hasil kejahatan. Barang hasil kejahatan. Secara tersurat dan tersirat seperti itu seharusnya. Begitu ya. Baik. Saya kepada fisik tadi di awal, saksi menjelaskan kepada majelis hakim pernah melihat ijazah itu di platform Twitter atau X Dian Sandi. Pernah. Saya ingin lihatkan apakah foto di dalam ijazah Dian Sandi tadi juga seperti ini. Mohon maaf. P28. Baik, kami lanjutkan kembali bahwa tadi kepada saksi kami tunjukkan tentang gambar di buku reuni. Jadi saksi belum pernah lihat buku reuni ya, baru hari ini ya. Belum hari. Tapi gambarnya sama. Sumbernya sama. Ya. Lalu tadi saksi mengatakan secara fisik
2000 berapa yang dipanggil oleh Pak Jokowi? 2015. Ya, pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat, wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Ya. Jadi sangat berbeda jauh. Monggo silakan rekan lanjutkan. Izin Jenderal. Selanjutnya kami panggil saksi. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan kami untuk tentang masalah penyitaan. Jadi menurut saksi, dalam kepolisian itu ketika sudah ada penyitaan, itu apakah tidak boleh ditunjukkan kemana-mana atau boleh? Karena dalam pemberitaan yang kita ketahui, ketika itu barang yang begitu diributkan berupa ijazah ini katanya sudah dipegang oleh kepolisian, tetapi di dalam berita lain kemudian ada seseorang politisi itu datang ke rumah dan melihatnya. Nah, ini kan menjadi sebuah kebingungan di masyarakat. Menurut saudara saksi? Ya, jadi yang jelas kalau itu di dokumen yang ijazah tadi sudah disita oleh penyidik atau kepolisian, berarti ada dugaan dokumen itu adalah barang bukti. Menjadi barang bukti. Untuk menyita barang bukti, karena ini kan bukan tertangkap tangan nih, ya kan? Bukan hot pursuit, jadi tetap meminta penetapan pengadilan dulu. Nah, minta penetapan baru disita barang ini. Jadi ini dilema bagi saya, kalau sudah di tangan polisi itu bukan barang, namanya barang bukti seperti itu. Itu yang mungkin harus ditegaskan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi jangan main-main seperti menyatakan dokumen sudah disita sebagai barang bukti atau dokumen hanya dititipkan. Ini Polri bukan kantor titipan seperti itu. Polisi ya kantor polisi, tempat penegak hukum di situ.